Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Al-Hujah Asyaningrum Estat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Analitik Big Data and Visual serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Sawaliyah, kemudian yang kedua Saripah, yang ketiga Siti Aisyah, dan yang keempat Silvia Tri Julianti. Nah, adapun video ini merupakan tugas memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Analitik Big Data and Visual. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, sintak view data, kemudian yang kedua, sintak summary, kemudian yang ketiga, sintak histogram, dan yang terakhir, sintak view. Langsung saja yang pertama memasuki sintak view data. Nah, sebelum kita memasukkan data ke dalam aplikasi R, kita harus memasukkan rumusnya terlebih dahulu agar datanya bisa kita aplikasikan. Nah, adapun rumus agar data tersebut bisa kita aplikasikan, yang pertama data CSV sama dengan read CSV. Nah, karena di sini aplikasi datanya dalam bentuk CSV, maka kita menggunakan rumus data CSV. Nah, lalu kita memasuki file ataupun data yang ada di laptop kita dan mencari dan memasukkan alamat data tersebut dan di-copy ke dalam aplikasi R. Kemudian setelah sudah di-copy, kita masukkan header sama dengan true, shape sama dengan .2. Lalu untuk memanggil datanya agar datanya muncul di aplikasi R dengan rumus sintak view sama dengan view dalam kurung data CSV. Lalu muncullah data yang ada di sebelah kanan. Lalu yang kedua yaitu sintak summary. Nah, adapun data yang di bawah ini agar muncul seperti yang ada di video, kita harus memasukkan rumus dengan sintak summary dalam kurung state. Lalu kita running, lalu muncullah data yang ada seperti di dalam video ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Langsung dilanjutkan oleh di sini saya Syarifah akan melanjutkan penjelasan dari Siti Aisyah mengenai sintak histogram. Pertama yaitu kita ketik dulu negara sama dengan read.dalim, lalu dalam kurung diberi tanda petik clipboard untuk memanggil data negara yang ingin kita masukkan. Selanjutnya kita running, lalu kita masukkan lagi yaitu view dalam kurung negara sesuai dengan sintak di atas. Lalu kita running dan akan muncul data yang telah kita copy. Selanjutnya untuk membuat histogramnya itu adalah dengan menggunakan sintak bar plot dalam kurung negara, tanda $, population, names.arg sama dengan negara, negara, xlab sama dengan state dengan diberi tanda petik sesuai dengan nama data yang akan kita munculkan, lalu ilab sama dengan population, itu adalah data yang ingin kita panggil yaitu adalah populasinya, lalu mainnya sama dengan estimasi populasi sesuai dengan soal yang telah diberikan yaitu dengan judul estimasi populasi. Lalu kita running dan akan menghasilkan data seperti yang ada di bawah ini, yaitu gambar batang estimasi populasi. Selanjutnya untuk income 50 negara juga menggunakan rumus sintak yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas dan akan menghasilkan data seperti berikut. Selanjutnya juga untuk iliterasi 50 negara juga menggunakan sintak yang sama, hanya dirubah beberapa kata saja. Dan juga di sini ada data murder untuk 50 negara. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya berikut. Baik, perkenalkan nama saya Syawaliyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya untuk menampilkan data histogram live, sama saja seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, akan tetapi berbeda di bagian data. Di sini kita akan mengcopy bagian data live expired 50 negara. Selanjutnya, first 50 negara itu sama sintaksnya, akan tetapi data yang di-copy adalah data first-nya. Begitupun dengan area. Sintaksnya pun sama, akan tetapi data yang di-copy adalah data area. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Sylvia Trijulianti akan melanjutkan materinya tentang sintaks PIE. Langsung saja kita memasukkan data dalam aplikasi RStudio dengan rumus data CSV sama dengan read.csv, lalu copy nama data yang ada di file laptop kita atau alamat datanya. Setelah kita copy, masukkan file data copy tersebut ke dalam aplikasi RStudio. Agar data tersebut muncul dalam aplikasi RStudio, kita harus memanggil data dengan rumus PIE buka kurung data CSV tutup kurung. Lalu muncullah data tersebut. Karena di sini saya hanya menggunakan data estimasi populasi, rumus yang saya gunakan yaitu stat sama dengan read.delim buka kurung clipboard tutup kurung. Agar data tersebut dalam bentuk PIE, kita harus memasukkan rumus stat lambang dolar population, labels sama dengan stat lambang dolar stat, main sama dengan estimasi population. Nah, setelah itu kita running, muncullah seperti gambar yang di bawah. Bisa kita lihat. Setelah itu mencari pendapatan per kapita. Nah, untuk mencarinya sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang membedakannya hanya kata-kata. Kalau di pendapatan per kapita, kita menggunakan agar dalam bentuk VE buka kurung stat lambang dolar income, labels sama dengan stat lambang dolar stat, main sama dengan pendapatan per kapita. Bisa kita lihat gambar yang di bawah. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata jumlah hari dengan suhu terendah. Untuk mencarinya sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang membedakan hanya di dalam rumus PIE, di mana rumus PIE ini buka kurung stat lambang dolar frost, label sama dengan stat lambang dolar stat, main sama dengan rata-rata jumlah hari dengan suhu terendah. Nah, yang terakhir mencari luas wilayah, di mana rumusnya sama saja seperti yang sebelah. Yang membedakannya hanya penggunaan rumus untuk PIE, di mana rumusnya buka kurung stat lambang dolar area, label sama dengan stat lambang dolar stat, main sama dengan luas wilayah. Nah, bisa kita lihat dengan gambar yang di bawah.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.